Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di sini aku membuat readingan ya. Temanya adalah perjalanan cintamu sebelum pernikahan ya, atau sebelum menikah. Jadi kita akan lihat nih bagaimana sih perjalanan cinta kamu sebelum kamu ketemu dengan cinta sejati atau menikah gitu. Ya, sebelum kamu bersama cinta sejati kamu atau menikah seperti itu. Ya, dan ini mungkin uh, ada healingnya juga ya, karena pastinya kita akan lihat dong gimana perjalanan cinta kamu, hubungan-hubungan kamu gitu kan dengan pasangan kamu sebelumnya ya. Dan di sini aku nanti akan shuffle kartunya sampai ketemu ke apa ya, ke pernikahannya ya, ke kartu pernikahan ya. Jadi kita akan baca dari situ gitu ya, sebelum dari situ. Jadi dan ini tapi ini bersifat general ya, bersifat umum, jadi tidak akan resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton itu bisa. Di sini aku udah siapin dua pile ya, kartu yang sudah terbuka di sini. File 1 dan file 2, nanti timestampnya kalian bisa cek di description box ya, di bawah video ini ya. Jadi apa ya, kita tuh akan lihat bagaimana sih perjalanan cinta kamu sampai kamu tuh bersama cinta sejati kamu atau kamu menikah gitu ya. Oke. Ini di file 1 ya, grup 1. Di sini ada kartu co-create ya. Dan di file kedua ini ada kartu Treasure Island ya. Oke. Pulau Harta Karun. So jadi silakan pilih ya. Kita akan benar-benar ngeliat nih perjalanan cinta kamu menuju ke pernikahan atau ke cinta sejati kamu, bersama cinta sejati kamu ya. Oke, silakan pilih. Pilih dengan intuisi, dengan hati kamu, dimana ketika pertama kali ngeliat itu yang memanggil kamu ya. Oke, di sini mungkin akan ada healing. Oke, sudah pilih ya, file 1 dan 2. Kita mulai dari file 1 ya. File 1 signifikatornya adalah co-create. So, we're gonna see it. Perjalanan cintamu sebelum menikah atau bersama cinta sejati. Sorry ya. Jadi kayak gini ya. Grup 1 ya, ini untuk kamu. Perjalanan cintamu sebelum menikah atau sebelum bersama cinta sejati ya. Karena kalau apa ya, kalau orang luar kan ada juga tuh yang memang bersama cinta sejati tapi tidak menikahkan gitu ya, tapi sudah bersama cinta sejatinya gitu. Oke.
nggak baca kartu terbalik ya. Perjalanan cinta yang cukup panjang ya. Oh my gosh. So di sini aku melihat ya, perjalanan cintamu ini cukup panjang ya. Grup 1 co-create. Jadi kamu tuh bisa jadi sebentar ya. Di grup 1 ini ya adalah pastinya orang-orang yang banyak mengalami kisah cinta ya, yang cukup berat sih ya aku menilainya, karena pernah bersama seseorang tapi apa ya, dikecewakan, diduakan seperti itu ya, dan mencintai tapi apa ya, tidak berbalas, atau mungkin mencintai seseorang yang tidak seharusnya, mungkin dia ada pasangan gitu-gitu. Jadi untuk bersama tuh jelas gak mungkin gitu ya, atau tidak bisa gitu. Jadi banyak pengalaman cinta. Di sini bahkan aku melihat ada yang pernah apa ya, perpisahan yang berat, bersama orang yang ternyata bukan benar-benar jodohnya gitu ya. Jadi banyak pengalaman cinta, dan di sini sampai bahkan ada yang sampai menikah ya bersama seseorang yang ternyata bukan benar-benar jodohnya. Jadi akhirnya ada perceraian seperti itu ya, perceraian yang berat ya. Untuk apa ya, kegagalan dalam cinta itu udah berkali-kali lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Sampai akhirnya dimana kalian tuh benar-benar menemukan seseorang yang memang kalian inginkan gitu ya. Dan mungkin ada sebagian kalian yang sampai mengalami yang namanya spiritual awakening ya, atau pengalaman hidup yang membuat kalian tuh, karena banyaknya pengalaman hidup ini ya, membuat kalian tuh menyadari kalau mana sih yang baik buat kalian, mana sih yang tidak. Jadi paham cinta itu yang bagaimana ya, cinta itu seperti apa yang kalian inginkan ya, dan hubungan seperti apa yang kalian butuhkan, seperti itu. Jadi karena banyaknya pengalaman yang kalian alami, di sini kalian baru bisa menemukan seseorang yang benar-benar cinta sejati ya, yang menerima kalian apa adanya, seperti itu ya. Di sini ada kartu for one untuk tujuan atau pernikahannya ya. Jadi benar-benar udah pernah gagal dulu, bahkan mungkin gagalnya berkali-kali ya, atau mungkin pernah punya hubungan percintaan yang apa ya, nggak berjalan sesuai keinginan, atau ya kegagalan lah ya, seperti itu. Bahkan ada juga yang mengalami apa ya, kehilangan, kehancuran seperti itu, dimana sampai kalian tuh benar-benar menemukan apa sih yang kalian inginkan, apa sih yang terbaik untuk kalian. Jadi banyak juga nih karmic relationship gitu ya. Jadi orang-orang yang datang itu memang untuk memberikan pelajaran ya. Orang-orang yang datang tidak untuk dimiliki ya, tidak bisa untuk dimiliki, seperti itu. Jadi banyak banget yang terjadi gitu, seperti itu sih yang aku lihat. Sampai pada akhirnya kalian tuh menemukan cinta ya. Di sini juga ya seperti yang aku bilang, ada spiritual awakening ya, dimana kalian menemukan jati diri kalian. Jadi cinta itu mungkin yang sebelumnya kalian tuh
nggak ngerti ya cinta itu bagaimana, eh atau yang cocok dengan kalian itu gimana, yang kalian butuhkan seperti apa, kalian tuh nggak tahu. Makanya banyak banget kalian tuh bersama orang-orang yang tidak tepat gitu ya. Jadi eh, cinta yang apa sih, mendua, diduakan, atau kekecewaan itu udah sering banget gitu ya, sampai pada akhirnya kalian tuh benar-benar menemukan em, ya siapa diri kalian, kenapa kalian ada di dunia ini gitu ya, dan apa tujuan hidup kalian itu, seperti spiritual awakening ya. Kalian mengerti bahwa em, cinta itu harus yang begini ya, mencintai diri sendiri. Jadi ketika kalian menemukan diri kalian ya, karma kalian selesai ya, karena banyak ya orang yang datang itu kan kadang-kadang untuk menyelesaikan suatu karma ya, karma kehidupan kita di masa lalu atau di masa kini ya. Jadi di situ eh, apa ya, setelah karma-karma itu selesai ya, em, kalian mulai tahu nih orang yang tepat untuk kalian tuh yang gimana. Bahkan mungkin kalian mulai menyadari, oh sepertinya dia deh gitu yang cocok dengan aku, yang ternyata sepertinya dia cinta sejati aku deh gitu-gitu. Jadi kalian mulai bisa melihat seperti itu gitu ya. Jadi di situ kalian benar-benar menemukan apa sih yang kalian cari selama ini ya. Jadi kalau belum ketemu yang benar-benar kalian cari tuh, kalian tuh benar-benar belum mau apa ya, belum, nggak mau buang-buang waktu lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau nggak cocok, kalau nggak sesuai, nggak usah gitu. Jadi di tahap seperti itulah kalian nantinya akan benar-benar menemukan seseorang yang cinta sejatinya kalian gitu ya. Jadi mungkin kalau kehidupan kalian seberat ini ya, mengalami banyak kisah cinta ya, eh, yang sebenarnya ya niatnya serius ya, tapi kenyataannya situasinya nggak pernah sesuai dengan keinginan ya. Jadi akhirnya kegagalan lagi seperti itu ya. Banyak keinginan tapi juga berat gitu ya. Em, di sini sih ya aku bilang ya, di momen dimana kalian mendapatkan suatu pencerahan ya, ini seperti apa ya, mungkin momen pencerahannya itu adalah spiritual awakening itu ya, dimana kalian menemukan siapa diri kalian sebenarnya, jati diri apa sih, tujuan kalian hidup di dunia ini ya. Mungkin kalian juga mungkin banyak mengalami ya, kalau orang mengalami spiritual awakening itu bahkan dalam pekerjaan pun banyak yang mengalami buntu ya, atau nggak cocok dengan suatu pekerjaan atau berat ya, banyak kegagalan gitu-gitu, karena sebenarnya kalian tuh tidak seharusnya berada di situ gitu ya. Begitu pula dengan percintaan kalian ya. Jadi di sini aku melihat banyak dari kalian yang mengalami cinta yang bukan dia loh orangnya seperti itu, tapi kalian tuh benar-benar nggak ngerti gitu loh. Bahkan mungkin ada sebagian dari kalian yang sebelumnya tuh nggak ngerti apa sih yang kalian inginkan kalian inginkan di dunia ini ya. Jadi dimana makanya hidup tuh serasa jalan aja gitu ya, ketemu seseorang ya jalan gitu-gitu aja gitu loh hidupnya itu. Jadi belum benar-benar menemukan apa sih yang kalian inginkan, apa sih cinta yang kalian inginkan, dan menurut cinta yang baik menurut kalian tuh seperti apa tuh kalian tuh belum mengerti. Makanya masih apa ya, masih banyak terjebak dengan orang-orang yang tidak tepat gitu ya. Bahkan ada yang sampai menikah ya, pada akhirnya bercerai karena memang bukan dia orangnya gitu, karena memang bukan dia orang yang seharusnya bersama kalian gitu, cinta sejati gitu ya. Atau memang ada karma-karma yang harus diselesaikan sehingga kalian tuh belum juga sampai pada cinta sejati seperti itu ya. Karena ketika kita
eh, apa ya, menjalani karma itu juga seperti karmic relationship, itu juga cinta ya, rasanya itu cinta, tapi memang cintanya tidak pernah bisa membahagiakan atau tidak pernah apa ya, benar-benar bisa dimiliki ya. Itu juga yang seperti yang saya alami ya. Jadi selalu berharap yang terbaik dengan seseorang itu, tapi pada kenyataannya tidak pernah tercapai ya. Itu juga yang saya alami di kehidupan percintaan saya ya. Jadi benar-benar banyak kegagalan, benar-benar kesedihan ya. Ini banyak banget loh ya, orang-orang yang pernah datang itu dan tidak tepat ya. Itu ya itu tadi, karena kalian benar-benar belum menemukan siapa diri kalian, apa sih yang tepat untuk kalian, dan belum mengerti cinta yang kalian butuhkan itu seperti apa ya. Dan sampai terjadi di momen pencerahan ini, aku rasa yang milih file 1 ini, grup 1 ini pasti mengalami yang namanya spiritual awakening ya. Jadi orang-orang yang menemukan jati diri kalian sebenarnya ya, jiwa kalian sebenarnya, jiwa yang sama ketika kalian pertama kali dilahirkan di dunia ini ya. Karena sebenarnya kan kita ini jiwa-jiwa ya, jiwa-jiwa yang dihidupkan kembali atau terlahir kembali gitu ya. Karena dan kita tuh sudah banyak mengalami kisah hidup sebelum-sebelumnya ya, kehidupan sebelumnya ya, seperti itu. Jadi benar-benar menemukannya itu panjang ya. Yang saya rasakan, bahkan kadang-kadang ada orang yang sampai apa ya, sampai meninggal dunia pun belum benar-benar bersama cinta sejatinya ya. Jadi di kehidupan selanjutnya mungkin baru ada persatuan. Seperti itu sih yang saya rasain ya di apa ya, kehidupan percintaan ini ya. Seperti itu. Jadi banyak bersama orang-orang yang tidak tepat karena kita tidak tahu yang tepat yang untuk kita itu yang seperti apa gitu ya. Jadi ketika kalian mulai menyadari siapa diri kalian, jati diri kalian, menemukan apa sih tujuan hidup kalian di dunia ini ya, nah disitulah mulai kalian mengerti cinta itu seperti apa, orang yang kalian butuhkan atau kalian inginkan itu seperti apa. Dan bahkan mungkin kalian akan menyadari orang-orang yang ternyata di dekat kalian gitu ya, atau orang-orang yang pernah datang di hidup kalian adalah seseorang yang mungkin sepertinya dia gitu ya. Tapi jangan terlalu percaya diri dulu, karena kalau dia tidak datang padamu berarti kan bukan dia orangnya gitu ya. Karena jodoh itu kan pastinya dua-duanya sama-sama benar-benar datang gitu ya, benar-benar apa ya, memang datang untuk kita gitu ya. Jadi dia nggak hanya diem aja, hanya ibaratnya dia nggak pernah datang ke kamu gitu ya. Aku pengen ambil kartu lagi sih dari Romance Angels ya. Bahkan kalian di grup 1 ini juga sempat mengalami yang namanya kesendirian, kesepian ya. Aku bilang sih, kalian walaupun sebelum-sebelumnya nih ya, kalian walaupun punya pasangan atau punya cinta ya, hubungan gitu, tapi kalian juga sering merasa tetap kesepian gitu ya. Karena itu memang kalian mungkin belum bersama dengan seseorang yang tepat untuk kalian gitu ya. True love ya. Jadi apa ya, ketika kalian menemukan seseorang yang tepat itu ya, seseorang yang memang benar-benar kalian cari itu ya, itu di sini untuk kalian grup 1, kalian tuh akan merasakan pertandanya ya.
Jadi benar tuh kalau misalnya ketika kalian sudah mengalami spiritual awakening, menemukan siapa jati diri kalian, menemukan cinta itu yang kalian inginkan itu seperti apa, ya, yang kalian butuhkan seperti apa, orang yang tepat itu seperti apa, ya, kalian apa ya, diminta juga untuk melihat pertanda bahwa mulai itu kelihatan pertanda-pertanda, oh sepertinya justru orang yang, kadang-kadang ada orang yang lama justru yang oh sepertinya dia orangnya gitu. Mungkin kenapa dia belum bisa bersama kamu karena memang kamu harus menjalani semua ini, ya, karena harus ada yang kamu selesaikan, ya, seperti karma. Sehingga ketika karma ini selesai, karma baiknya datang untuk kamu gitu, ya. Jadi seperti itu. Yang pasti sih aku tahu, kalian ketika kalian mengalami yang namanya spiritual awakening ini pasti kalian akan merasa nih, oh jodoh aku mungkin dia ya, kok sepertinya dia ya, gitu-gitu ya, akan ada perasaan-perasaan seperti itu, ya. Itu yang aku rasakan untuk grup 1 ya, cukup berat karena cukup panjang perjalanan cintanya. Bahkan ada yang udah bersama berpuluh-puluh tahun ya, menikah ya, tapi gagal ya. Itu juga yang saya alami ya. Jadi udah bersama berapa puluh tahun atau mungkin ya 10 tahun 15 tahun gitu ya, tapi ternyata kalian tuh apa ya, yang kalian tuh bersama seseorang yang kalian cintai, ya memang menikah dengan dia, tapi herannya tuh nggak pernah bisa yang namanya benar-benar bahagia, benar-benar bisa bersama. Ada aja hal yang bikin kalian tuh terpisah, nggak cocok gitu-gitu, ya. Itu tuh tandanya kalian tuh belum ketemu orangnya gitu loh, dan bisa jadi bukan dia orangnya, seperti itu. Dan kita tuh benar-benar bersama orang yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Makanya kita mengalami yang namanya apa ya, kegagalan dengan orang-orang yang tidak tepat. Tapi memang sih, memang juga kita harus menjalani itu gitu ya, bisa, karena emang ada harus karma yang kita selesaikan di situ gitu lah. Dan ketika karma kita selesai, ya kita menemukan siapa jati diri kita, ya kita akan apa ya, menemukan seseorang yang tepat untuk kita, seperti itu. Jadi jelas untuk grup 1 ini adalah orang-orang yang ada tujuannya di kehidupan ini, ya, nggak hanya untuk kalian saja, tapi untuk orang lain juga ada tujuannya, seperti itu ya. Mungkin apa ya, orang-orang yang akan memberikan contoh kepada orang-orang yang datang kepada kalian gitu ya, orang-orang yang membutuhkan apa ya, pencerahan atas kehidupan mereka, percintaan mereka atau kehidupan mereka, karena kalian tuh jelas banyak pengalamannya di sini, sehingga kalian bisa memberitahu begini loh jalannya tuh begini, yang baik tuh begini, yang enggak tuh begini, seperti itu ya. Jadi aku rasa bisa jadi ini kalian juga adalah seorang healer ya, atau mungkin seseorang yang akan menuntun orang lain ya, orang banyak, atau keluarga kalian lah, atau keluarga saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, untuk menemukan apa sih jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka ya, dan bagaimana cara menjalani kehidupan ini, seperti itu. Jadi kalian akan benar-benar bertemu dengan cinta kasih sejati kalian, true love kalian. Dan yang aku lihat sih ketika kalian bertemu dengan orang ini ya, itu tak terpisahkan ya, ya apa ya, selalu bersama, cocok, percintaan. Jadi ya namanya kalau apa ya, ribut dalam suatu hubungan ya pasti ada ya, tapi tidak ada pasangan kalian tuh yang akan secara sengaja menyakiti, itu nggak ada gitu ya, seperti itu. Jadi karena kalian tuh setelah pengalaman hidup yang panjang ini, kalian benar-benar menemukan apa ya, cinta kalian ya. Setelah sebelumnya kalian begitu banyak keinginan tapi tidak ada yang tercapai ya, di sini kalian setelah mengalami yang namanya spiritual awakening, yang namanya menemukan jati diri kalian, yang menemukan apa sih yang keinginan kalian, saking banyaknya pengalaman hidup di hidup kalian ini ya, kalian akan menemukan orang yang tepat, orang yang memang seharusnya bersama kalian, yang selama ini nggak pernah datang ke kalian karena kalian selalu mau
bersama orang-orang yang bersama orang-orang atau mengharapkan orang-orang yang tidak tepat, seperti itu. Atau ego, menggenggam keterikatan terhadap orang yang ternyata tidak membahagiakan kalian gitu loh. Jadi seperti gini loh, kita mencintai seseorang tapi kok orang itu nggak pernah bisa bahagia bersama aku gitu, nggak pernah bisa cocok dengan aku, nggak pernah bisa benar-benar hidup bahagia dalam suatu kesatuan bersama gitu ya. Jadi kalian tuh terus saja memikirkan itu, dan ketika kalian benar-benar bisa lepas dari hubungan itu ya, kalian mengerti hubungan yang baik itu yang seperti apa gitu. Tapi sometimes ada juga yang mengalami hubungan seperti itu tapi belum juga menyadari ya yang mereka butuhkan yang seperti apa, tuh juga ada gitu. Itu memang karena dia belum selesai urusannya ya, karmic cycle-nya tuh belum selesai gitu ya. Jadi grup 1 itu sih ya cukup panjang ya dan cukup berat. Jujur karena saya juga mengalami hal ini, jadi kegagalan itu juga saya juga mengalami ya. Dan saya juga belum bertemu, saya merasa belum bertemu dengan orang yang benar-benar tepat gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar dari sini ya. Oke. Grup 1 terima kasih ya sudah nonton. Semoga ini bisa jadi pendampingan hidup untuk kalian ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Jangan lupa share ya, siapa tahu ada orang-orang yang butuh untuk melihat ini supaya mereka bisa mengerti, oh ini loh yang aku alami, oh aku harusnya begini gitu ya. Karena di sini memang banyak berat ya, situasi-situasi yang tidak sesuai keinginan kita ya, yang banyak keinginan tapi tidak tercapai juga, itu banyak banget ya. Memang kalian dibawa untuk satu tujuan ya, untuk dimana kalian akan menemukan jati diri kalian, siapa diri kalian sebenarnya, dan apa tujuan hidup kalian di dunia ini ya. Oke. Grup 1 terima kasih, bye. Kita lanjut ke grup 2 ya. Berat sekali grup 1 ya. Kita lanjut ke grup 2, yaitu signifikatornya adalah Treasure Island ya, pulau harta karun. Perjalanan cintamu sebelum ke pernikahan atau sebelum bersama cinta sejati ya, karena kadang-kadang ketemu cinta sejati kayak di luar negeri itu kan nggak selalu menikah ya. Kalau kita sih harus menikah ya baru dibilang cinta sejati ya, karena kita orang Indonesia. Perjalanan cintamu sebelum ke pernikahan atau sebelum bersama cinta sejati ya. Grup 1 berat ya, tapi memang mereka hidupnya memang ada tujuannya ya di dunia. Oke. Grup 2, saya akan shuffle kartunya nanti sampai ketemu dengan pernikahan ya, kartu pernikahan. Ini aduh, oke. Aduh, aku mau ambil satu kartu lagi ya.
grup 2 ya. Grup 2 di sini aku bilang nggak seberat grup 1 sih ya, tapi ya sebenarnya aku melihat di sini kalian cepet ya ketemu apa cinta sejatinya tuh cepet gitu loh. Tapi di sini juga apa ya, nggak mudah gitu loh. Nggak mudahnya ada hubungan-hubungan yang gimana ya, sudah bersama cinta sejati tapi belum benar-benar paham gitu loh, ada ketidakcocokan juga di sini seperti itu ya. Jadi sudah bersama dengan jodoh seharusnya tapi energinya itu belum benar-benar smooth ya, atau ini mungkin apa ya, bisa sering konflik gitu ya, atau hubungannya itu sering terjadi apa ya, ketidakcocokan gitu-gitu ya. Padahal sih sudah bersama orang yang benar-benar dia cintai ya, cinta sejatinya ini karena apa ya, beda pemikiran segala macam ya. Untuk grup 2 ini kenapa? Karena kalian itu masih kaku ya, tidak fleksibel dengan pemikiran-pemikirannya yang ada gitu loh. Jadi mungkin sama-sama keras ya, sama-sama mau menang sendiri seperti itu ya. Jadi sering konflik ya, seperti itu, bingung harus gimana gitu. Bahkan mungkin pernah apa ya, mungkin berpisah rumah atau bagaimana, walaupun mungkin kalian sudah menikah ya. Ini sih agak cepat ketemunya, tapi untuk benar-benar cocoknya butuh waktu ya. Jadi untuk grup 2 ini kalian akan butuh yang namanya ya perjalanan cintanya berdua tapi berat gitu loh. Memang udah bersama orangnya tapi berat karena masih kaku ya, masih mungkin ada karma kehidupan yang harus kalian selesaikan ya di masa lalu berdua ya. Dan ketika karma itu selesai, energinya mungkin mulai apa ya, melembut ya, sehingga kalian tuh bisa benar-benar bersatu secara benar-benar gitu loh. Nggak ada lagi maksudnya yang berat-berat, beda pemikiran seperti itu ya. Di sini kenapa aku bilang seperti itu, kalian tuh mungkin beda prinsip, beda keinginan, beda maunya menang sendiri. Di sini ya, kalau kalian ingin baik dalam hubungan ini ya, ada perubahan cara pandang yang harus kalian apa ya, lakukan gitulah ya. Jadi ketika ada situasi di hadapan kalian yang tidak pernah berubah ya, padahal kalian cinta sama dia, dia juga cinta sama kamu, tapi situasinya nggak pernah baik ya, itu artinya kalian yang harus berubah. Jadi ada hal-hal yang dimana kalian tuh harus fleksibel gitu loh, melihat oh pasangan saya maunya begini ya, oh dia maunya begitu gitu. Jadi jangan kaku gitu. Saling mengalah itu perlu juga ya, seperti itu sih yang aku lihat. Jadi walaupun udah bersama cinta sejatinya di sini, jodohnya, pernikahannya, tapi ada perjuangan-perjuangan yang harus kalian lakukan ya, yang dimana kalau kalian nggak cepat merubah cara pandang terhadap situasi ini ya nggak akan pernah membaik gitu ya. Ambisinya kuat ya, dimana ini juga ada Cancer ya, Cancer, Gemini. Tadi aku di grup 1 nggak nyebutin zodiak ya, itu aduh berat banget grup 1 ya, seperti itu ya. Ada yang banyak memberi, ada yang mengalah, atau ada yang terlalu banyak memberi, ada yang nggak mau mengalah gitu ya. Jadi di sini kalian tuh harus mulai bisa mengubah cara pandang terhadap situasi ya. Mungkin kalian bisa belajar dari orang yang lebih ahli ya, dengan orang yang berpengalaman ya. Ada kartu The Hierophant di sini. Nah disitulah ketika kalian bisa mengubah cara pandang terhadap situasi hubungan ini, kalian berubah ya, mau mengalah ya, saling mengalah. Nah disitulah kalian akan menemukan harta karun kalian ya, cinta kalian gitu ya, kebahagiaan kalian lah, seperti itu ya. Jadi di sini
berada dalam hubungan tapi masih terus mencari, seperti itu ya. Jadi menyatukan hati, menyatukan apa ya, kecocokannya tuh apa, belum bisa gitu ya. Dan ketika kalian mengubah cara pandang, nah disinilah kalian akan menemukannya ya. Oke, aku akan ambil kartu dari Romance Angel. Atau mungkin di sini ya, sebagian dari kalian ada hubungan yang jarak jauh ya, sehingga sulit banget untuk benar-benar apa ya, komunikasi ya, komunikasi yang baik tuh benar-benar nyambung tuh sulit banget gitu ya. Tapi ketika kalian mungkin ada yang mengalah, ada yang mau berubah ya, ini bisa membaik sih ya. Dan kalian bisa menemukan kebahagiaan kalian yang selama ini kalian cari berdua gitu ya. Atau di antara kalian mungkin yang apa ya, sebelumnya menemukan cinta sejatinya itu apa ya, tidak fleksibel ya, kayak tipenya harus begini gitu, seperti itu. Sebelumnya kalian menemukannya, sebelumnya kalian tuh perjalanan cintanya seperti itu. Ketika kalian misalnya begini, ketika kalian awal-awal melihat pasangan kalian tuh, oh dia tampangnya begini, oh dia keren, oh dia kehidupannya begini, oh dia bagus gitu ya, sesuai dengan keinginan kalian, tapi tipe kalian banget gitu ya. Tapi ketika kalian sudah bersama, ternyata oh dia ternyata gini ya gitu, mulai muncul apa ya, mungkin kejelekan-kejelekan yang menurut kalian jelek gitu ya, atau tingkah laku dia yang menurut kalian itu jelek gitu, dan di situ kalian tidak bisa menerima itu gitu ya, gitu loh. Nah itu yang jadi masalah gitu, dimana kalian tuh sebenarnya harusnya lebih fleksibel, karena kan orang kan apa ya, nggak selalu bisa sempurna gitu ya. Jadi adalah hal-hal yang apa ya, yang ternyata nggak sesuai apa ya, keinginan kalian itu. Tapi kalau kalian tuh bisa apa ya, fleksibel, menerima ya, melihat situasi jangan kaku ya, mungkin kalian akan bisa nyambung gitu loh ya. Dan kebahagiaan itu bisa ditemukan gitu loh di antara kalian berdua, seperti itu. Jadi ini sih, ini kok kayaknya lebih ke ini ya, menasehati yang udah bersama cinta sejatinya ya. Atau memang kalian tuh, kenapa kalian nih, mungkin grup 2 ada yang bertanya-tanya nih, gue udah ketemu cinta sejati belum sih gitu ya, padahal udah bersama seseorang gitu ya. Jadi kalian tuh masih merasa udah bertemu belum ya gitu, atau dia ini orang yang tepat bukan sih gitu ya. Atau kalian mungkin sudah menikah tapi bertanya-tanya, dia udah tepat belum sih buat aku, emang dia orang yang tepat bukan sih gitu ya. Dan inilah jawabannya gitu. Mungkin sebagian dari kalian lah yang resonate ya. Jadi ini kenapa kalian tuh nggak pernah cocok, nggak pernah benar-benar bisa menyatu, itu karena ya itu tadi, ambisi masing-masing keras, atau adalah salah satu dari kalian yang terlalu kaku, ada yang terlalu banyak mengalah, sehingga akhirnya ketika dia udah nggak tahan, akhirnya apa ya, berontak. Itu juga ada gitu loh ya, padahal kalian tuh udah bersama orangnya loh gitu. Jadi situasi ini gak akan pernah berubah kalau kalian belum merubah cara pandang ya, lebih fleksibel, lebih bisa menerima, lebih bisa, kebahagiaan itu kan apa ya, bukan apa ya, pilihan ya. Jadi kalau kalian memilih bahagia ya akan bahagia kok gitu loh. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu apa ya,
bukan milik kalian, atau terlalu yang seharusnya kalian tuh bisa menerima lah apa yang ada di sini gitu loh. Karena kenyataannya kalau kalian mau pisah juga cintanya sama dia gitu ya, bahagianya sama dia gitu ya. Kalau gitu diperbaiki ya, ubah cara pandang, lebih fleksibel, jangan kaku terhadap sesuatu. Jangan mentang-mentang oh saya kan sudah begini untuk dia, oh saya udah lakukan ini untuk dia, oh saya udah berkorban ini berkorban itu. Jangan seperti itu gitu loh. Kalau kamu nggak ikhlas berkorban ya jangan lakukan gitu loh. Karena percuma ya, ketika kita melakukan hal baik, kalau kita tidak ikhlas juga tidak ada imbal baliknya untuk kita gitu loh. Jadi segala sesuatu itu lakukanlah dengan ikhlas ya, seperti itu juga sih ya. Jadi jangan mengharapkan imbalan gitu-gitu, jangan pamrih gitu ya. Kalau kita memang niatnya baik ya ikhlas gitu, apapun balasannya untuk kita, insya Allah sih ya malah akan datang hal-hal baik loh untuk kita ya, seperti itu. Karena hal baik yang kita lakukan pasti balasannya hal baik juga ya, begitu juga dengan hal buruk ya, karena karma ya gitu. Jadi di sini mungkin kenapa kalian tidak pernah cocok juga karena ada karma yang kehidupan masa lalu yang harus kalian selesaikan di antara kalian. Dan mungkin ketika kalian selesai hubungan karmanya ya satu sama lain, ada perubahan cara pandang ya, mengerti, melunak energinya ya, mungkin kalian akan menemukan kebahagiaan yang kalian cari selama ini berdua ya, seperti itu. Oke, grup 2 ya. Jadi cukup berat. Grup 1 juga berat, lebih berat sih. Di sini memang kalian diminta untuk lebih melihat, lebih fleksibel, lebih jangan kaku ya, jangan kaku. Mengalah itu bukan berarti kalah gitu loh ya. Kalau kalian melakukan sesuatu untuk orang yang dicintai ya ikhlas lah ya, seperti kita melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk anak kita gitu ya, ya kita ikhlas gitu tanpa harapan balasan gitu. Karena kalau orang itu tidak balas baik ke kita ya, Tuhan kok yang akan balas untuk kita ya, itu udah pasti. Jadi nggak usah takut gitu ya. So seperti itu ya grup 2. Semoga ini bisa jadi, mungkin kalau memang kalian cinta ya nyatakan cinta, jangan gengsi ya. Kalau memang cinta ya bilang cinta, kalau sayang ya bilang sayang gitu, jangan gengsi seperti itu sih ya. Mungkin kalau kalian nih grup 2 ada seseorang yang pengen kalian untuk lihat readingan ini ya, mungkin kalian bisa share ya ke dia ya. Ya, oke, terima kasih ya grup 2 sudah nonton. Semoga ini bisa jadi pendampingan hidup untuk kalian ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih ya, bye.